Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa namanya? Kayak agak miring gitu. Masih miring? Enggak ya? Sudah? Sudah ya? Baik, nabda ayyuhal ikhwah wal akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, nuwasil darasana wal an nuwasil fi baitil qaidah wa yahrumul mudhiyu. Sampai sini ya. Ya. Fanurid min Bapak Abu Ali, Iqra wa yahrumul mudhiyu fima fasada. Tafadhal. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa yahrumul mudhiyu fima fasada illa bihaji waqtimari abadan. Al-qa'idatu sadisatu wastalasuna wa hiya anna al-ibadata idza fasadat fa innahu yuhramul madhi fiha bal yajibu qat'uha wa tahlil anha li anna al-madhi fiha ma'a fasadiha muhadatun lillah azza wa jalla wala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Misalu dzalik rajulun kana yusolli thumma ahdatsa fi asna'i sholatihi fa innahu yuhramu alaihi an yamdi fi sholatihi bal wajibu an yansarifa fa in istamara kana ithman illa fil haji wal umrati fa innahu yajibul madi fi fasidihima. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa yahrumul mudhiyu fima fasada. Dan haram meneruskan pada apa yang telah fasid, telah rusak, illa bihajjin wa i'timarin abadah, kecuali pada ibadah haji dan umrah.
Jadi suatu ibadah yang telah rusak itu tidak boleh dilanjutkan, harus disudahi, kecuali pada haji dan umrah ya, meskipun sudah fasid, ibadah hajinya sudah rusak, tapi ada kewajiban untuk untuk tetap melanjutkannya dan nanti mengqadha'nya. Al-qaidah as-sadisatu was-salasun, kaidah yang ke-36, wa hiya annal ibadata idza fasadat fa innahu yahrumul mudhi'u fiha. Yaitu ibadah apabila telah rusak, yang mana kemarin telah kita jelaskan ya. Jadi an-nahyu yaqtadil fasad itu idza raja'a ila dzat wa syarat. Kemarin teman-teman ada yang lupa mungkin ini. Jadi mata yakunun nahyu yaqtadil fasad. Idza raja'a ila dzat ay syarat. Ada jawab. Ada yang ke sana yang ke sini itu ya. Intinya di situ. Ya. Jadi yahrumul mudhi'u fiha. Kalau sudah rusak ya, kan tidak sah ya. Maka haram untuk meneruskannya. Bal yajibu qat'uha, bahkan wajib untuk memutusnya, wa takhalli anha, wajib untuk berlepas diri darinya atau menyudahinya. Li'annal mudhi'a fiha, karena melanjutkan ibadah yang telah rusak ma'afasadiha muhadatun lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu mengandung mengandung unsur menentang Allah dan Rasulnya. Seperti orang yang sholat sudah batal ya, jadi buang angin dan dia malu untuk nggak keluar. Duh, saya imam masa keluar wudhu lagi, apa kata makmum itu ya. Jadi ini ada unsur ada unsur muhadatun, menentang Allah dan Rasulnya. Ada unsur maksiatnya di sini. Misalu dzalik rajulun kana yusalli tsumma ahdasa fi asna'i sholatihi. Contohnya ada orang yang sholat kemudian berhadas di tengah sholatnya. Fa innahu yahrumu alaihi ayyumdiya fi sholatihi. Maka haram baginya untuk melanjutkan sholatnya. Bal al-wajibu ayan sharifa. Wajib untuk untuk berpaling, maksudnya menyudahi. Fa in istamarra kana asiman. Ini ihwah. Jika ibadah sudah rusak, sudah batal kok dilanjutkan, maka dia berdosa. Illa fil haji wal umrah, kecuali ibadah haji dan umrah. Fa innahu yajibul mudhi'u fi fasadihima. Maka wajib untuk meneruskannya meskipun telah rusak. Bagaimana rusaknya haji? Wa fasadul haji yakunu bil jima'. Jadi rusaknya ibadah haji itu dengan apa? Itu apabila melakukan jima' qabla tahallulil awal. Sebelum apa? Sebelum tahallul yang pertama. Jadi dalam haji ada dua tahallul, tahallul awal wa tahallul tsani. Kalau kita belajar fikih haji, dinamakan tahallul awal itu jika sudah melakukan dua dari tiga hal. Dua dari tiga hal. Contohnya apa? Dua dari tiga hal itu seperti ramyu, melempar jumrah, dan juga sa'i atau tawaf. Kan berdua. Sa'i atau tawaf, dan satu lagi tahallul, al-halqu atau qasr. Ya, atau mencukur rambut. Jadi kalau tahallul tsani, tahallul awal itu jika sudah melakukan dua dari tiga hal, yang itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Insyaallah kalau kita nanti belajar fikih haji akan paham apa perbedaan tahallul awal wa tahallul tsani. Kalau Kalau tahallul awal ya di sini
Qabla tahallul awal berarti apa? Jika dia sebelum tahallul awal kok jima, maka hajinya fasid, rusak. Wa fasadul umrah yakunu bil jima' qabla tahalluli minha. Demikian pula rusaknya ibadah umrah yaitu dengan melakukan jima' sebelum tahallul umrah. Fa idza fasadata wajabal mudhi'u fil fasidi. Maka apabila rusak ibadah haji dan umrah, fasadata, ini kan dua ya. Maka wajib apa? Wajib melanjutkan fil fasid dalam ibadah haji dan umrah yang rusak tersebut. Wal qada'u minal amil qadim fil haji. Dan wajib mengqadha pada tahun yang akan datang untuk ibadah haji. Jadi dia tetap melanjutkan nanti tetapi wajib melakukan qadha. Au min hini intihail umrah fil umrah. Adapun umrah tidak perlu menunggu tahun depan, tapi apa? Langsung saat itu juga. Setelah melanjutkan umrah sampai selesai ya, langsung mengqadha umrahnya. Falau jama'al insanu fil haji lailatal 'aid fahada qad fasada hajjuhu. Seandainya seseorang melakukan jima dalam ibadah haji pada malam Idul Adha, maka hajinya telah rusak. Karena ini belum tahallul awal. Tahallul awal itu tanggal 10. Ya kan? Fayajibu alaihi itmamuhu, tetap wajib melanjutkan rangkaian ibadah hajinya. Summa yahuju minal amil qadim qada'an. Kemudian wajib melakukan haji di tahun yang akan datang sebagai qadha. Walau jama'a fil umrah ba'da tawaf wa qabla sa'i. Seandainya melakukan jima dalam ibadah umrah setelah tawaf dan sebelum sa'i. Ini sama, berarti kan belum selesai ibadah umrahnya. Belum tahallul umrah karena dia belum sa'i. Fa innahu yumdi fiha summa yaqdiha. Dia tetap wajib melanjutkan, tetap wajib melakukan sa'i, summa yaqdiha, kemudian mengqadha ibadah umrah idza faragha minha, setelah selesai dari umrah. Li'annaha fasadat bil waqti, karena ibadah umrahnya itu rusak dengan apa? Dengan melakukan jima sebelum tahallul. Paham ya ikhwah? Paham ya ini ya? Kecuali haji dan umrah. Insyaallah untuk tahallul ini akan lebih jelas lagi ketika apa? Ketika fikih haji. Kalau tahallul tsani berarti sudah melakukan 3 hal. Ya kan? Kalau tahallul awal baru 2 hal. Wa qalu abadan fahada min babit ta'kid. Ini termasuk penguat abadan. Wa kadzalika naqulu fil muamalat. Demikian pula hal ini tidak hanya berlaku dalam ibadah tetapi juga dalam bab muamalah. Idza ba'a bai'an fasidan fa innahu yahrumul mudhi'u fihi. Jika dia melakukan praktek jual beli yang fasid, yang tidak sah, maka haram untuk melanjutkannya. Yajibu raddul mabi ilal ba'i, wajib mengembalikan barang kepada penjual, ya. Wasamani ilal mushtari, dan mengembalikan apa? Uangnya, harga misalnya uang kepada pembeli. Fahimtum ya ikhwah? Sini ya. Jadi kalau batal enggak perlu malu. Gitu ya. Kalau salat terutama imam ini, kalau makmum kan biasanya apa? Enggak masalah itu ya. Taib. Dilanjutkan bacanya Mas Ketut, falyatafadhal mashkura. Bismillah. Wa nafala jawizu qad'uhu ma lam yaqa hajjan wa umratan faqad'uhu imtana.
Al-qaidatu as-sabi'atu was-salatun annahu yajuzu lil insani an yaqta'a an-nafla ba'da syuru'i fihi li'anna an-nafla la yajibu bisyuru'i fihi. Dalilu dzalik anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala yawman ala ahlihi faqala hal 'indakum syai'un faqalu na'am haisun qala ara banaihi falaqad asbahtu sha'iman fa'akulu wa hadha qata'a lin-nafli wa hakadha istadalla al-fuqaha'u bi hadzal hadithi wa 'allalu dzalika bi anna siyama syar'an wa as-shaimu al-ma'rufu lit-ta'abbudi lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirati minal fajri ilal ghurubi ma'a annahu yahtamilu anna qawlahu asbahtu sha'iman ay mumsikan 'anit ta'ami wasyarabi li anna siyama yakunu bi ma'na imsami fil lughah lakin rudda hadha bi anna al-alfadhu idza atlaqat fi syar'i fa innaha tahmilu 'ala al-ma'na syar'i. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Wan nafalu jawiz qata'ahu ma lam yaqa hajjan wa umratan faqat'uhu imtana. Adapun ibadah yang sunnah maka boleh untuk memutusnya malam yaqa hajjan wa umrah. Ibadah sunnah itu boleh membatalkannya kecuali ibadah haji dan umrah yang sunnah. Jadi ibadah haji yang sunnah itu bagaimana ikhwah? Haji yang kedua, umrah yang sunnah, umrah yang kedua, gitu ya. Faqat'uhu imtana. Jadi meskipun ibadah haji dan umrah yang sunnah, maka membatalkannya itu terlarang. Gitu ya. Jadi ibadah sunnah itu boleh membatalkannya kecuali dalam ibadah sunnah haji atau umrah, maka tidak boleh membatalkannya. Al-qaidah as-sabi'ah was-salasun annahu yajuzu lil insani ayaqta an-nafla ba'da syuru'i fihi. Bahwasannya wajib atau boleh bagi seseorang untuk membatalkan ibadah sunnah setelah memulainya. Li'anna an-nafla la yajibu bisyuru'i fihi. Karena ibadah sunnah pun itu tidak wajib untuk melaksanakannya, untuk memulainya. Apa dalilnya? Dalilu dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala yawman ala ahlihi. Dalilnya bahwasannya Nabi SAW pada suatu hari pernah bertanya kepada istri beliau, keluarga beliau, hal indakum syai'? Faqala na'am haitsun. Qala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa'akala. Ketika Nabi bertanya, ada makanan? Dan dijawab ada makanan. Padahal pada saat itu Nabi berpuasa. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Kemudian Nabi membatalkannya, beliau makan. Ini dalil bahwasannya ibadah apa? Ibadah sunnah, contohnya puasa sunnah, itu boleh membatalkannya. Ketika Nabi bertanya ada makanan, beliau kemudian makan dan membatalkan puasa beliau. Contoh lain mungkin ketika kita puasa sunnah, terus diundang teman untuk apa? Untuk makan. Undangan walimah. Gimana ikhwah? Dibawa makanannya.
Atau mungkin ketika kita puasa sunnah, terus ada tamu istimewa datang. Dalam rangka memuliakan tamu kita itu kita membatalkan. Justru pada suatu saat yang lebih utama kan membatalkan. Ahlan Bapak, tafadhal. Okay. Gitu ya, nanti ada penjelasannya. Wa hada qat'un linafli. Ini adalah bentuk suatu pembatalan ibadah sunnah. Hakada istadala al-fuqaha'u bihadzal hadisi. Demikianlah para fuqaha itu berdalil dengan hadis ini. Wa 'allalu dzalika bi anna siyama syar'an huwa siyamul ma'rufu litta'abbudi ta'ala bil imsak 'anil muftirat minal fajri ila ghurub. Dan mereka menjadikan illah atau menetapkan sebabnya bahwasanya yang dimaksud siyam di sini, shaiman di sini ya, bukan hanya beliau menahan, tapi memang di sini menahan dari hal-hal yang membatalkan dari dari fajar sampai terbenam matahari. Sehingga sabda Nabi falaqad asbahtu shaiman. Shaiman di sini memang makna syar'i, bukan makna lughawi. Gitu ya. Ma'annahu yahtamilu anna qawlahu asbahtu shaiman ay mumsikan anit ta'am wasyarab. Meskipun mengandung kemungkinan, yahtamil itu mengandung kemungkinan, jadi lafadz Nabi shaiman itu maknanya mumsikan. Cuma sekedar menahan makan dan minum. Karena puasa itu maknanya imsak dalam lughah. Itu bukan imsam, tapi imsak yang benar. Lakin rudda hada, akan tetapi pendapat ini dibantah, ya, dikritik. Bi annal alfadha idza utliqat, bahwasannya lafaz-lafaz apabila dimutlakkan ya ikhwah fi syar'i, ya, dalam syariat, fa innaha tuhmalu alal makna syar'i. Jika lafaz tersebut diitlakkan ya dalam syariat, maka lafaz ini dibawa kepada makna syar'i. Seperti sholat ya sholat, maknanya sholat dari takbiratul ihram sampai salam, bukan sholat bermakna doa kan secara bahasa. Lakin ma'al qawli bi jawazin nafli, akan tetapi meskipun di sini pendapatnya boleh boleh membatalkan ibadah sunnah, yukrahu ayatta'ahu illa li gharadin sahih. Namun ya ikhwah, ya meskipun boleh tapi dimakruhkan untuk membatalkan ibadah sunnah, kecuali karena tujuan yang dibenarkan. Contohnya apa tujuan yang dibenarkan? Mislu ayantaqila min mafdulin ila afdal. Contohnya adalah berpindah dari mafdul ke afdal. Berpindah dari dari yang mafdul itu kurang utama ke lebih yang utama. Seperti tadi. Seperti Seperti mendapatkan undangan walimah atau ada tamu yang datang, yang terkadang membatalkannya itu lebih baik. Wastasnal mu'alif. Kemudian mu'alif memberikan pengecualian al-hajj wal umrah, ya, al-hajj wal umrata. Mengecualikan haji dan umrah. Fa innahu la yajuzu qat'uhuma walau kana naflan. Maka tidak boleh membatalkannya meskipun sunnah. Meskipun sunnah. Liqaulihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini dalilnya. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah. Wa kana hadza qabla fardil haji. Ini ayat ini sebelum yaitu sebelum wajibnya ibadah haji. Meskipun sunnah
tetap wajib melanjutkan. Taib, dilanjutkan Bapak Dedi Panca. Falyatafaddal mashkuran. Wal ismu wad dhamanu yasqatani bil jahli wal ikrahi wan nisyani in kana za fi haqqi maulana wala tusqat dhamanan fi huquqin lil mana. Al-qa'idatu as-saminatu was-salasun wa hiya anna ismal ma'siyati wa dhamanul mudlifi yasqatani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Wal jahlu huwa adamul ilmi sawa'un kana jahlan bil hukmi aw jahlan bil hali. Wal ikrahu huwa al-ilja'u ila syai'i bi fi'lihi biduni ikhtiyarin. Iya, syukran, barakallahu fiik. Wal ismu wad dhamanu yasqutani. Dosa dan ad-dhaman mengganti itu gugur bil jahli wal ikrahi wan nisyan. Apabila melakukannya karena tidak tahu dan terpaksa atau lupa. Jadi tidak berdosa dan tidak ada kewajiban mengganti. In kana dha fi haqqin maulana, ini kapan ikhwah? Tidak berdosa dan tidak ada dhaman. Itu apabila berkaitan dengan hak Allah. Gitu ya? Tidak apa? Tidak ada dosa dan dhaman. Itu apabila tidak tahu, terpaksa dan lupa. Ini apabila berkaitan dengan hak Allah. Wala tusqatu dhamanan fi huquqin lil mala. Dan dhaman itu tidak gugur pada hak-hak yang berkaitan dengan hak apa? Manusia. Jadi jika berkaitan dengan hak Allah, dosa dan dhamannya gugur. Namun jika berkaitan dengan hak manusia, yang gugur apa? Dosanya, namun apa? Tetap wajib ada dhaman. Gitu ya? Ya. Itu kaidah yang ke-38. Al-qaidah saminatu wassalasun. Wa hiya anna ismal maksiyati wa dhamanul mutlifi yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyan. Bahwasannya dosa maksiat dan mengganti sesuatu yang rusak, ya, itu gugur karena ketidaktahu dan terpaksa dan lupa. Apa yang dinamakan dengan al-jahlu? Adamul ilmi, tidak tahu. Sawa'un kana jahlan bil hukmi au jahlan bil hal. Yang mana tidak tahu, ini ada tidak tahu hukumnya atau tidak tahu keadaannya. Wal ikrah wal ilja'u ila syai'. Ilja itu maknanya sama ikrah. Memaksa kepada sesuatu bifi'lihi untuk melakukannya. Jadi memaksa melakukan sesuatu biduni ikhtiarin, tanpa adanya pilihan. Wa nisyanu, adapun nisyan huwa duhulul qalbi an syai'in ma'lum. Jadi kacaunya pikiran, kacaunya hati dari sesuatu yang maklum. Lupa. Tahu tapi apa? Tahu hukumnya tapi lupa. Ya. Misalun nisyan, contoh lupa. Lau qatalal insanu shaydan wa huwa muhrimun muta'ammidan. Seandainya seseorang membunuh hewan buruan dalam keadaan berihram, muta'ammidan, dan dia sengaja, fayakunu 'alaiha bidzalikal ismu, maka apa? Dia berdosa. Dia sengaja, muta'ammidan. Li'annahu 'asallaha haitsu yaqulu Allahu 'azza wa jalla, karena dia telah bermaksiat kepada Allah. Karena Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan, jangan berburu sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Ini ya. Muta'ammidan. Wa alaihi dhaman, dan wajib atasnya dhaman. Kenapa? Ini hak Allah bukan? Kenapa wajib dhaman? Iya, bagus, karena sengaja. Sengaja ya? Sengaja. Dia tidak jahal, tidak ikrah, tidak nisyan. Wa alaihi dhaman, dia dhaman. Liqaulihi ta'ala fajaza'un mislu ma qatala minan na'am. Dia membayar dam. Dam itu apa? Dengan menyembelih hewan yang sebanding dengan apa? Yang diburu tadi. Nah, yang diburu apa ini? Gajah. Ya. Walakin law fa'ala dzalika jahilan. Namun seandainya dia jika berburu, ini masih dalam kaitan dengan hak Allah ya. Seandainya dia melakukannya berburu karena jahilan mukrohan aw nasiyan, fa innahu la isma alaihi. Tidak berdosa. Wala kafarata, tidak bayar kafarah, tidak bayar dam. Ya, tidak bayar apa? Diyatnya, fidyah. Tidak bayar apa? Fidyah, bisa dikatakan fidyah juga. Kan tebusannya ya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalil umum ya. Faqala Allah ta'ala qad fa'altu. Ini jawaban Allah, qad fa'altu. Dalil yang lain, wa liqaulihi wa laysa 'alaikum junahun fima akhtatum. Ini akhtatum. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, ta'ammada, sengaja. Wa fil hadisi innallaha tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Ini dalam hadis. Ini jika berkaitan dengan hak Allah. Al-ismu wal dhaman yasqutani. Summa stadala an-nadhim, kemudian an-nadhim yang membuat syair itu berdalil, faqala in kana dha, maksudnya hadza fi haqqi maulin aw maulana. Ini jika berkaitan dengan hak Allah. Yakni idza kana hadzal ismu wa dhamanu fi haqqillah fa innahu yasqutu bima dzukira. Ya, apabila dosa ini dan juga dhaman berkaitan dengan hak Allah, maka gugur karena apa? Dengan yang sudah disebutkan berupa dalil-dalil dari ayat dan hadis tadi. Wa qaluhu wa la tasqutu dhamanan fi huquqi lil mala, yakni anna huquqal khalqi la yasqutu dhamanuha. Hak-hak manusia itu tidak gugur dhamannya. Meskipun jahal, meskipun nisyan, meskipun ikrah. Jadi teman-teman kalau apa? Kalau nabrak ayam nggak sengaja di jalan, jangan langsung kabur. Kecuali masih hidup ya. Cari siapa pemiliknya dan ganti rugi. Meskipun nggak sengaja kita. Kita nggak berdosa tapi wajib dhaman. Gitu ya. Oh salah ayamnya sendiri nyebrang gitu ya. Kecuali kalau seseorang apa? Dia angal wedhus di jalan itu. Ya kan? Angal wedhus di jalan. Itu yang salah yang angal wedhus gitu. Kenapa angal wedhusnya di jalan? Beda dengan ayam. Kalau ayam kan memang apa? Ya bebas dia kemana-mana. Masa ayam dikurung terus gitu ya. Iya, yang apa disuruh ngobati itu ya, yang punya ayam. Kadang ayam itu kita jalan itu ayamnya yang malah menengah gitu loh. Iya, dia mau nyebrang itu ya.
pinggir malah tambah tengah itu. Ya. Baik. Falau annal insana atlafa mala syahsin yadhunnuhu mala nafsihi. Seandainya ada seseorang yang merusak harta seseorang yang dia sangka adalah hartanya, fahada jahil. Ini jahil, enggak tahu. Walakin alaihi dhaman, wajib mengganti. Wa yasqutu ismuhu li jahlihi, dan gugur dosanya karena enggak tahu. Wa kadzalika law nasiya fatlafa mala ghairihi fala isma alaihi lakin alaihi dhaman. Demikian juga jika lupa. Wa kadzalika law ukriha ala itlafi mali ghairihi fa innahu la isma alaihi walakin alaihi dhaman. Sama jika dipaksa untuk merusak harta orang lain. Ya, dilanjutkan Bapak Abu Kisha. Fadhal. Bismillah. Wa kullu mutlafin famadmunun idza lam yakun itlafu min daf'il adha. Al-qa'idatu tasi'atu wa salasun wa hiya anna kulla mutlafin fa innahu madmunun ala mutlafihi sawa'an kana dhalika yata'allaqu bihaqillahi azza wa jalla aw yata'allaqu bihaqil adamiyina walau ihtajal muhrimu ila saydin fastadahu liyakulahu wa yadfa'u dururatahu fa innahu yadmanuhu bil jazai lakinnahu laisa bi ismin li'annahu muttarun summa istasna min hadhil qa'idati ma lam yakun dhalika lidaf'in adahu fa in kana dhalika min ajli daf'i adahu fa innahu laisa bimadmunin falau anna sa'ilan sala ala syahsin walan yantabi'a illa bil qadri faqatalahu fala say'a alaihi hatta law kana adamiyan sala alaika walan yantabi'a illa bil qadri faqataltahu fala syai'a alaika liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam fiman sala alaihi aw ala malihi adamiyun qala qatilhu qala ara'aita in qataltuhu qala huwa fin nari qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahidun falau sala 'alal insani daihun liyakulahu walan yandafi'a illa biqatlihi falahu qatluhu wala jazaa'a 'alaihi lakinnahu la yahillu akluhu fi hadhil hali. Iya, syukran barakallahu fiik. Wa kullu mutlafin famadmunun. Intinya setiap yang mutlafin, setiap yang dirusak, ya dihilangkan, famadmunun maka diganti. Ini kapan? Jika dia tidak berkaitan dengan tiga hal tadi, al-jahlu wal ikrah wa nisyan. Jadi wa kullu mutlafin famadmunun. Ya. Kalau dalam hak manusia kan mutlak ganti, ya kan? Adapun hak berkaitan dengan hak Allah kapan menggantinya? Jika sengaja. Jika apa? Sengaja. Wa kullu mutlafin famadmunun idza lam yakunil itlafu min daf'il ada. Setiap yang dirusak dihilangkan maka wajib mengganti apabila ya pengerusakannya itu tidak berkaitan dengan apa? Daf'il ada, dalam rangka membela diri, menolak, menahan sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membahayakan. Daf'ul ada itu apa? Jadi pembelaan diri.
Kaidah yang ke-39, wahia anna kulla mutlafin, setiap yang rusak, fa innahu matmun ala mutlifihi, maka wajib mengganti ya atas apa? Atas yang merusaknya. Sawa'un kana dzalika yata'allaqu bihaqillahi azza wajal, sama saja apakah itu berkaitan dengan hak Allah. Ini jika apa? Jika tidak jahal, tidak nisyan, dan tidak dipaksa, gitu ya. Au yata'allaqu bihaqqil adamiyin, atau berkaitan dengan hak manusia. Contohnya apa? Falau ihtajal muhrimu ila saydin, seandainya yang orang berihram, yang sedang berihram itu membutuhkan hewan buruan. Ini butuh loh ya ikhwah, nggak terpaksa loh ya. Fastodahu, kemudian memburunya, liyakulahu, untuk ia makan, wa yadfa'u daruratahu, ya, fa innahu yatmanuhu bil jaza, maka apa? Maka dia wajib menggantinya, karena dia apa? Dia memburunya hanya sekedar kebutuhan untuk makan. Ini ya, ini berkaitan dengan hak Allah, karena dia tidak ada apa? Karena dia bukan karena jahal, bukan karena nisyan, dan bukan karena terpaksa. Jadi dia liyakulahu, dia berburu untuk ia makan. Lakinnahu laisa bi'asimin li'annahu muttarrun. Ya, jadi dia tidak apa? Tidak berdosa, tidak terdosa karena memang dia apa? Di sini dia terpaksa untuk apa? Butuh untuk memakannya. Ya. Jadi ini ikhwah, yang muhrim ini kalau kita perhatikan dia itu mutarrun, tapi apa? Tapi di sini ada dhamannya. Dia tidak berdosa, ya saya ulangi, tapi apa? Tapi dia wajib dhaman. Summa istasna min hadhil qaidah ma lam yakun dzalika li daf'in adahu. Selama apa? Selama itu bukan dalam rangka untuk mencegah apa yang mengganggunya. Apa yang mengganggunya. Paham ini ikhwah? Kenapa kok mengganti? Paham ya? Jadi yang dinafikan dosanya, dia nggak berdosa. Tapi apa? Dhamannya tetap. Dhamannya apa? Tetap. Karena dia butuh untuk memakannya, untuk apa? Menghilangkan madharatnya. Dan ini berbeda dengan kasus jahal, nisyan, dan ikrah. Ikrah, orang memaksa, dan kita yang terpaksa itu beda. Summa istasna min hadhil qaidah ma lam yakun dzalika lidaf'in adahu. Kemudian ada pengecualian dari kaidah ini, apa yang dilakukan karena dalam rangka untuk mencegah sesuatu yang mengganggunya. Fa in kana dzalika min ajli daf'in ya adahu fa innahu laisa bimatmunin. Ya. Sehingga apa? Sehingga jika seseorang itu melakukannya itu dalam rangka untuk membela diri, maka dia tidak apa? Tidak menggantinya. Contohnya hewan buruan tadi menyerangnya. Hewan buruan menyerangnya. Beda ya ini ya, karena ada hewan buruan menyerangnya, maka apa? Terus dia bunuh, maka tidak ada dhaman. Falau anna sa'ilan shala ala syahsin, seandainya ada seseorang yang menyerang, ya, ada seseorang yang
menyerang orang lain, ana sa'ilan sala ala syahid, ada seseorang yang menyerang orang lain, walan yandafi'a ila biqatli, dan dia tidak bisa menahan gangguan tadi kecuali dengan membunuhnya. Tapi serang ya balas ya, berarti apa? Tidak bisa menahan serangannya kecuali dengan dibunuh. Faqatalahu, ternyata dia membela diri sehingga apa? Membela diri dan terbunuhlah apa? Orang yang menyerang tadi. Fala syai'a alaihi, maka apa? Tidak ada doman di sini. Karena dia apa? Dalam rangka membela diri. Contohnya apa? Membela diri ketika dirampok. Ketika apa? Dirampok, diserang. Jadi kata kuncinya adalah daf'ul adza. Kalau dalam rangka daf'ul adza tidak apa? Tidak mengganti. Ada sapi tetangga yang tiba-tiba lari menyerang. Terus apa? Kita lawan. Kita pernah belajar samurai, kita tebas itu, akhirnya sapinya apa? Langsung terkapar. Maka enggak mengganti. Gitu ya, enggak mengganti. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man shalla alaihi aw ala malihi adamiyun. Sebagaimana sabda Nabi, jika ada seseorang yang menyerang atau menyerang hartanya, qala qatilhu, perangi dia, lawan dia. Qala, orang tersebut bertanya, ara'aita in qataltuhu, bagaimana ya Rasulullah jika saya membunuhnya? Qala wa finnar, maka orang tadi yang menyerang berada di neraka. Qala ara'aita in qatalani, lalu bagaimana jika saya yang terbunuh? Qala fa anta syahid, maka kamu syahid. Ya. Falau shala 'alal insan dhabu'un. Man ya'rif mana dhabu? Dhabu'un hada hayna ya ikhwah. Hayna. Tahu hayna? Apa? Hayna tahu ya? Hayna itu yang suka makan daging itu loh. Yang kadang rebutan sama singa, rebutan dengan macan. Ma hukmu akluhu? Halalun atau haram? Hah? Hah? Hayna ya ikhwah, halalun bin nasil hadis. Okay. Halal bin nasil hadis. Qala Nabi wa saydun. Ini kata para ulama pengecualian dari hewan binatang, hewan yang buas. Jadi di antara pengecualian hewan buas yang haram ya, kan secara kaidah kan kullu dzina bin minasiba haram ya. Pengecualian adalah dobu ini, haina. Itu halal. Ya, halal dobu ini. Haina. Boleh dimakan, silakan. Ya. Iya. Falau shala 'alal insani dhabu'un liya'kulahu, jika seandainya ada hiena yang menyerang seseorang yang mau memakan orang tersebut, ya ini ya, walan yandafi ila biqatlihi, dan tidak bisa membela diri kecuali dengan membunuh hiena tadi, falahu qatluhu, maka enggak apa-apa, bunuh saja hiena tersebut. Wala jazaa alaihi, tidak ada dhaman. Walakin la yahilu aqluhu fi hadhil hal. Akan tetapi dalam keadaan ini apa? Dia tidak boleh apa? Memakannya dalam keadaan ini. Itu dalam kondisi apa? Pembelaan tadi. Tapi kalau dalam kondisi dia memburu, buru apa? Hiena tadi, silahkan dimakan. Hukumnya boleh. Ini pengecualian dari hewan buas. Gitu ya, dobuk itu apa? Halal. Wa yutmanul misliyu bil misli wa ma laysa bimisliin bima qad kuwima. Ini cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya adalah al misliyu bil misli. Berarti apa? Barangnya sama, yang semisal. Ini jika ada apa? Ada padanannya. Merusak HP Samsung tipe ini, contohnya tipe tertentu, ya, atau HP tertentu merusak HP tertentu.
Maka apa? Ada misalnya kan ya. Maka apa ya? Mengganti dengan spek yang sama. Ya jika ada misalnya. Wa ma laisa bimislin bima qad quwima, jika tidak ada bandingannya, tidak ada yang semisalnya, maka apa? Dengan harganya seharga. Karena terkadang suatu barang itu enggak ada yang semisal dengan barang tersebut. Ini kaidah yang ke-40. Lamma dzakara an-nadimu annal mutlafa matmumun ala mutlifihi bayyana kaifiyatad dhaman bihadzal bait. Sehingga ketika nadim menjelaskan ya wajibnya mengganti barang yang rusak, kemudian beliau menjelaskan bagaimana cara menggantinya dalam bait ini. Faqala wa yutmanul misliyu bil misli ila akhirih. Yakni annal misliya yutmanu bi mislihi. Paham ini ya? Jadi yang ada misalnya ya sudah, ganti yang semisalnya. Fa idza atlafa ina'an fa innahu yatmanuhu bi ina'in mislihi. Sudah, bejana ini ganti dengan bejana yang sama. Wa idza atlafa qalaman fa innahu yatmanuhu bi qalamin mislihi wa haluma jara, dan seterusnya. Pulpen juga sama, pulpennya harus sama. Amma mala mislalahu, ini enggak ada yang semisal. Ya. Fa innahu yatmanu bil qimah, maka menggantinya dengan dinilai seharga berapa itu. Contohnya apa? Ai bima yusawi waqtal itlaf, mengganti dengan sesuatu yang bisa menyamai barang tersebut ketika dirusak. Ketika waktu dirusak tersebut. Contoh mislu ta'amin matbuhin fihi lahmun. Contoh adalah apa? Ini rusak apa ini? Makanan yang dimasak yang di dalamnya ada daging. Apa ini? Wa fihi qar'un, tapi di dalamnya ada undian. Nah, ini yang enggak ada bandingan ini. Undian apa ini? Undian mobil atau apa? Wa asya'un ukhra, di dalamnya ada hal-hal yang lain yang enggak bisa diganti gitu ya. Wa la yumkinu an yakuna lahu masilun, enggak ada yang semisal sebanding. Fa hada yatmanu bi qimatihi waqta itlafihi. Ya udah dengan apa ikhwah, yang senilai dengan barang tersebut. Li'annahu idza ta'adzara al-aslu raja'na ila al-badal. Jika enggak mungkin, maka secara asal kembali ke penggantinya, apa yang seharga. Ya. Wa kullu ma yahsulu mimma qad adin falaysa matmunan wa aqsuhu dhumin. Segala sesuatu yang terjadi karena diizinkan, karena hal tersebut diizinkan, falaysa matmunan, maka tidak mengganti. Wa aqsuhu dhumin. Sebaliknya, jika tidak diizinkan secara syar'i, maka wajib mengganti. Al-qaidah hadiyah wal arba'un. Wa hiya anal mutlafa alladhi yahsulu mimma qad udina fihi falaysa bimatmunin. Ini ihwah, sesuatu yang rusak yang terjadi karena apa? Diizinkan, maka tidak mengganti. Wa may yahsulu min syai'in lam yu'dan fihi fa innahu matmunun. Sebaliknya, apa yang terjadi dari sesuatu yang tidak diizinkan, maka wajib mengganti. Wa fi hadhil qaidah yaqulul fuqaha ma tarattaba 'alal ma'duni falaysa bimatmunin. Maka atas dasar kaidah ini para fuqaha ya mengatakan apa yang terjadi tarottaba, apa yang menjadi akibat dari apa sesuatu yang diizinkan, maka tidak mengganti. Wa ma tarottaba ala ghairil ma'duni fahuwa matmun. Sebaliknya yang terjadi akibat dari yang tidak diizinkan, maka wajib mengganti. Contohnya apa ikhwah? Wa yadharu hadza bil misal. Hal ini akan jelas dengan sebuah contoh. Falau anna rajulan jana ala syahsin faqata'a kaffahu. Seandainya ada seseorang yang melakukan tindak pidana jinayah kepada seseorang, ya, dia memotong tangannya, kaf,
Kaf itu kan sampai pergelangan ya. Kaf. Ada seseorang melakukan apa? Ya, tindak jinayah, memotong tangan seseorang. Summa ta'akala jarahu. Kemudian apa? Ta'akala itu bisa bermakna apa? Korosi atau istilahnya apa? Merambat atau infeksi itu ya. Lukanya itu infeksi. Korosi itu biasanya logam ya. Logam. Ini kalau tubuh manusia. Hatta halaka. Kemudian meninggal. Jadi dia apa? Memotong tangan, akhirnya meninggal. Karena sebab memotong tangan tadi dia merambat. Ya. Infeksi atau yang lainnya akhirnya meninggal. Fa innal janiya yuqtalu. Maka apa? Yang melakukan jani tadi ya. Yang melakukan jinayah tadi apa? Yuqtalu, dibunuh. Idza tammat syurutul qisas. Jika telah sempurna apa? Syarat-syarat qisas. Walau anna syahsan jana ala akhar faqata'a kaffahu. Ini contoh sebaliknya. Jika ada seseorang yang melakukan tindak jinayah kepada orang lain, faqata'a kaffahu, orang tersebut memotong tangannya, faqtasusna minal jani. Kemudian kita minta kisos kepada yang melakukan jinayah tadi. Minta kisos berarti apa? Dibalas apa? Potong tangannya. Faqata'na kaffahu. Ya. Kemudian apa? Kita potong tangannya. Gantian kan namanya kisos ya. Ya, gantian. Kisos. Summa ta'akal jarah. Ternyata infeksi, ya, ternyata merambat lukanya. Summa halakal jani. Yang melakukan tindak jinayah tadi akhirnya meninggal. Fa innahu la yatman. Ini enggak ganti ikhwah. Karena ya, diizinkan syar'i kan mengkisos. Li'anna dzalika tarattaba ala fi'lin ma'dunin fihi. Karena apa? Ini melakukan sesuatu yang diizinkan, yaitu kisos. Ini sebagaimana al-guju yang motong tangan, kemudian apa? Yang dipotong tangannya meninggal. Maka apa? Tidak mengganti, tidak ada dhaman di sini. Fama 'alal muhsini min sabil wa aksuhu adh-dhalimu fastami qaili. Al-qaidah tsaniyah wa arba'un wa hiya ma 'alal muhsini min sabil, yakni laisa 'alaihi tariqun yulamu bihi aw yutmanu bihi li annahu muhsin. Maknanya ya ikhwah, makna dari fama 'alal muhsina min sabil. Jadi apa? Tidak ada jalan baginya untuk dicela atau mengganti. Jadi dia enggak dicela, enggak mengganti karena dia dalam rangka apa? Dia melakukan itu dalam rangka berbuat baik, muhsin. Jadi orang yang muhsin itu enggak mengganti. Misalnya dari contoh, atau syahsan wadi'atan yahfaduha summa lahu yahfaduha lahu summa talifat al-wadi'ah. Ada seseorang memberikan kepada orang lain barang titipan agar dia jaga. Kemudian barang titipan tadi rusak atau hilang. Bi ghairi ta'addin, tanpa melampaui batas. Itu berarti tidak lalai, tidak melampaui batas ya. Tidak wala tafrid, ya, tidak melampaui batas, tidak lalai. Fa innahu la dhamana 'alal muda. Maka tidak ada dhaman bagi orang yang dititipi. Kenapa? Karena orang yang dititipi tadi adalah muhsin. Ya, ma'alal muhsini min sabil. Gitu ya. Waqad qala Allah Ta'ala ma'alal muhsinina min sabil wa aksuhu dhalim al muta'addi. Lawannya ikhwah orang yang dhalim, orang yang melampaui batas. Fa innahu yatmanu misalahu, maka dia mengganti yang semisal. Contoh bagaimana orang yang dhalim,
Al-ghasib idza ghasaba min syahsin syai'an. Seseorang menggosok sesuatu dari orang lain. Summa talifa hadas syai'. Kemudian yang digosok tadi apa? Rusak atau hilang. Aw hasala fihi naqsun atau berkurang yang digosok tadi. Jadi belum dikembalikan sudah apa? Hilang atau berkurang. Fa inal ghasiba yatmanuhu li annahu dhalim. Ini orang yang menggosok tadi wajib mengganti karena dia apa? Dhalim. Dhalim karena gosoknya tadi. Waqad qala Nabi SAW laisa li irkin dhalim haq. Tidak ada bagi apa? Keringat orang yang dhalim itu tidak ada hak. Wa qawluhu fastami' qaili takmilatun lil bait. Ini apa? Penyempurna bait ya ikhwah ya. Lakin fi faedah, ada faedahnya di sini. Wa hiya annahu yanbaghi lil insan an yasma'a ma yuqalu minal ilmin nafi. Ya, sepantasnya bagi seseorang mendengarkan apa yang disampaikan berupa ilmu yang bermanfaat. Summal uqudu in takun mu'awadah faharirnaha wada'il mukhatarah. Kemudian akad-akad jika akad itu mu'awadah. Akad mu'awadah itu kan bertukar ya. Jadi contohnya akad mu'awadah itu akad jual beli atau akad sewa menyewa. Ini mu'awadah. Gitu ya. Akad mu'awadah. Jadi mu'awadah kan namanya bertukaran gitu kan. Mu'awadah, akad jual beli, sewa menyewa. Faharirnaha, kalau dalam akad muawadhah harus jelas. Wada'il mukhatarah, tinggalkan itu apa? Segala bentuk spekulasi, hal yang enggak jelas. Al-qaidah as-salisa wa arba'un wa hiya anal uqudah tanqasimu ila qismaini. Akad ya ikhwah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, Kismun mu'awadah, kismu mu'awadatin ya. Mislu al-bai' wal ijarah. Contohnya jual beli dan sewa menyewa. Fayajibu an tuharrara wa an takuna ma'lumatan wa an tatimma fiha syurutul ma'rufah. Jadi harus jelas, harus benar-benar diketahui sempurna syarat-syaratnya yang ma'rufah. Li'anna kulla wahidin minal muta'awidhaini yuridu an yakuna haqquhu qa'iman. Setiap yang melakukan transaksi muawadhah tadi apa? Ingin haknya itu benar-benar dilaksanakan, benar-benar sempurna. Wa idza kana hunaka jahalatun sara dzalika lisababan liniza bainan nas. Karena jika di sana ada jahalah, ada mukhatarah, maka menjadi sebab permusuhan. Walihada qala faharirnaha wada'il mukhatarah. Ya, fatuqadu aqda ghararin fatahsulu fihi al-mukhatarah bal yajibu an yakuna ma'luman li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i gharar. Kalau enggak jelas nanti kembalinya kemana? Ke gharar. Jadi harus ada tahrir di sini ya, tahrir. Jelas dalam akad apa? Muawadhah. Sebaliknya wa in takun tabarruan, ini akad tabarru'. Au tasiqah. Au tausiqah, akad tausiqah itu seperti rohen. Memberikan apa? Gadai, barang jaminan. Fa amruha akhafu fadri tafriqah. Maka perkaranya lebih ringan. Maka apa? Ketahuilah perbedaannya antara akad muawadhah dengan akad tabarru' atau tausiqah. Jadi bait ini penyempurna untuk bait yang sebelumnya. Wa in kana tabarru'an, yakni uquda tabarru'in, maksudnya akad tabarru'. Contohnya apa? Kal hibat was shadaqat, seperti hibah dan sedekah. Wa ma asbahaha fa amruha khafif. Amruha khafif. Wa ala hada falau wahabta syahsan syai'an majhulan. Seandainya kamu memberikan sesuatu yang majhul kepada orang lain,
fala ba'sa li'annahu in hasala ala ma yuridu fahuwa matlub wa in lam yahsul fala darara alaihi. Wa kadzalika tawsiqatu ya'ni rahan aidan amruhu akhaf wa lihada yajuzu ayarhanu ma la yajuzu bai'uhu kasamari qabla buduwi solahiha li'annahu law qudira annahu ma hasal al-matlub fal haqqu baqin wa lihada qala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ini ya. Li'anna di in hasalat fa maqnim wa in tafat falaysa fiha makram. Jadi ada bedanya antara akad muawadhah dan akad tabarruat. Demikian ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya insyaallah ya, jika masih ada waktu. Tinggal dikit lagi ya. Kita cukupkan fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kesempatan? Oh, Masya Allah.